di situ ini ya. Jumpa lagi sahabat masih semua bersama Salim Pancing yang selalu trip di spot alam liar, baik itu saltwater maupun freshwater. Terutama untuk trip mancing saat ini saya berada di spot Joso arah Blendrang. Ini adalah spot freshwater yang lagi saya pancingi setiap hari karena sebentar lagi air di sini sudah habis. Kalau misalkan curah hujan tidak turun untuk di hari-hari ini. Nah, ini adalah pelaris pertama saya. Ikannya tidak terlalu besar, cuman kita akan rilis nanti karena sudah mulai reda, jadi ya ini adalah pelaris, kita masukkan dulu. Ini di sebelah saya juga ada dua pemancing yang bikin rumpon seperti lapak seperti ini. Ini dicarikan tumbuh-tumbuhan yang ada di atas sana, sebab yang ada di depan sini tidak ada eceng gondok, tidak ada semacam persembunyian untuk kita agar lempar ikan tidak tahu terhadap sama yang mancing. Dari sini teknis yang saya pakai adalah seperti yang saya ceritakan di awal tadi, menyembunyikan pergerakan para pemancing karena posisi ikan sudah di pinggir sekali. Dan untuk yang kedalaman, otomatis kemarin waktu saya pancingi di sini sekitar 1,5 meter, tapi sekarang tinggal 1 meter saja. Semakin turun air, seperti saya bilang tadi, kalau minggu-minggu ini mungkin bisa habis di sini tidak ada airnya karena akhir-akhir ini hujan tidak turun. Nah, ini di sebelah juga ada yang dapat ikan, tapi masih sama segituan. Kita nikmati aja trip mancing di freshwater kali ini sambil kita berbincang-bincang sama teman sebelah. Hanya rebutan umpan. Karena serunya mancing kita kalau ada temannya seperti ini, jadi kita bisa nyantai-nyantai. Lain di saat kita pas waktu spot mancing ini di lapak sendirian, temannya hanya kopi sama rokok saja. Tapi kali ini tidak, kali ini ada temannya di sebelah kanan dan kiri saya. Nah, ini sebelah kanan juga ada yang dapat, menyusul saya juga dapat ini, tapi masih segituan yang kena ikan dua jarian. Karena teknik mancing saya ini saya buat dasar, disetting sedikit pun ya tetap dasar di sini, soalnya spotnya dangkal. Dan untuk jaran yang saya pakai ini hanya 1,50 meter saja, tidak terlalu panjang. Yang penting kita bisa narik ikan terus nanti. Kalau kita lempar ke depan sana jelas arusnya kenceng, ini tinggal sungai saja, dan otomatis kita harus naruh di pinggir agar tenang suasananya. Di pinggir pun saya masih pakai sekatan seperti ini, supaya ini tadi kita nggak bisa mancing kalau kita tidak buatkan sekatan lapak rumpon seperti ini. Dan otomatis kita harus nunggu ngumpul, karena barusan kita buat lapak ikan akan kabur nengah, tapi tetap aja akan kembali ke pinggir.
Dan di spot ini tadi saya tidak perlu ngebom atau mengumpulkan ikan, cukup dengan membuat yang ada di depan saya ini. Ini sudah ngumpul sekali ikan kalau kita buatkan seperti ini. Karena posisi air ya kita lihat di depan sana seperti itu. Ini turun banget. Ada persembunyian sedikit pasti dibuat ngumpul ikan. Untuk itu mungkin bisa sahabat mancing praktekkan semua di spotnya idaman masing-masing. Misalkan bisa membuat lapak seperti ini rumpon buatan kita semua yang mancing di sini. Itu bisa dilakukan di spotnya sahabat mancing semua, sebab hasilnya ikan tidak lama ini ngumpul. Pertama memang kecil-kecil, tapi lama-kelamaan kita strike-nya besar. Kalau untuk babon di musim ini kita sulit mendapatkan karena spotnya juga sudah mulai berkurang di Waduk Sidoarjo Ngantang, dan tentunya ikan yang besar akan nyari tempat yang agak di kedalaman. Kalau di sini rata, mungkin kalau kita ceburin saja kita cukup sampai selutut, tidak sampai sebadan. Cuman teksturnya di sini lumpur, jadi kita akan terjebak dalam lumpur kalau misalkan nyebur di tempat ini. Seperti yang di depan tadi ada penjala, itu dia memanfaatkan suasana seperti ini. Nah ini rupanya di sebelah kanan ada yang strike juga. Para penjala memang memanfaatkan suasana seperti ini untuk mencari ikan yang sembunyi di lumpur yang ada di depan sana. Seperti depan saya juga ikan keluar dari lumpur saat tadi saya buat rumpon seperti ini, sembunyi semua. Nah, segini-segini ini malahan yang kena ini. Nah biasanya di bulan Januari ini ikan pada menemukan spot baru, tapi sekarang karena musim agak mundur ini, entah kenapa ya, kita alam tidak tahu. Ini juga ada arus yang sangat kencang sebenarnya. Ini kalau kita tidak dasar yang satu tempat ini, satu lapak ini kita pancingi berapa orang, ini jadinya ya kita akan kumpul jadi satu. Jadi harus dibuat dasar biar tidak tempuk nanti. Lepas mas bro, sayang sekali. Padahal lumayan tarikannya tadi. Jadi setelah kita pahami bersama di sini, untuk umpan lumut, target ikan nila itu tidak bisa dipakai lumut langsung setelah kita dapat atau beli, kita pakai di sini. Itu masih belum mau ikannya tanpa ada campuran sampo atau semacam untuk melemaskan lah. Untuk itu kita juga tidak buat esen. Nah kalau seginian lumayan.
Tawar saja ini ikan udah mulai datang malah kena dua-dua gini. Lagi pacaran dah kok kena pancing. Sakit banget ini. Lagi pacaran Pak Bos kena pancing. Tak jodoh. Jadi kan udah mulai ngumpul, kita tidak perlu nunggu lama untuk mendapatkan strike. Bahkan 2 joran pun saya jadi kewalahan, yang satu jadi nggak keurus, yang kena tetap sering yang satunya aja. Setiap titik lempar di sini itu ada ikannya. Ini heran saya kalau misalkan posisi ikan saking banyaknya atau memang setiap kali kita membuat sarang atau rumpon ikan seperti ini ikan jadi ngumpul atau bagaimana. Ini kesimpulannya jelas kita harus lakukan hal semacam ini. Misalkan sahabat mancing semua menemukan titik spot yang menjadi idamannya masing-masing. Tidak lama jadi jarak dari strike yang barusan, strike yang ini tawarusan saja gitu. Akhirnya sampai kita walahan ini. Padahal ini angin kenceng banget ini. Tapi justru menguntungkan kita kalau angin posisinya kenceng banget itu tidak ada ikan yang ngambak. Ada ikan pada ada di bawah. Jadi bisa jadi kita harus sering-sering membaca keadaan cuaca untuk merubah settingan saat kita mancing. Setiap lapak atau setiap pos spot berbeda dengan kondisi alam yang saat ini disesuaikan. Misalkan ini angin, misalkan hujan, atau misalkan kita mancing di kedalaman atau di spot yang dangkal. Nah, terutama target kita harus sesuaikan dengan umpan. Untuk itu sahabat mancing semua bisa menyimpulkan sendiri bagaimana trik saya mancing, dan misalkan ada kesamaan dari yang ada di spot idaman sahabat mancing semua. Untuk itu kita akan segera cukupi saja trik mancing dari ini, karena kita turuti terus ya nggak jadi pulang-pulang. Nanti kalau ikannya terus makan gini tetap aja terus makan, karena ini waktunya juga sudah sore. Sebenarnya sih sayang kalau misalkan kita tinggal ikan masih mau terus, ini lah kelihatan gitu kan, masih terus saja ada strike. Oh, ini aku galuh. Cilik wegah sama. Jadi terima kasih banyak buat sahabat mancing semua yang sampai saat ini masih setia melihat video dan mengikuti dimanapun saya melakukan aktivitas mancing, baik itu saltwater maupun freshwater. Tentunya tetap di spot liaran. Tadi kita suka sensasi ikan besar maupun kecil.
rupanya ini yang tunggu. Yang penting spotnya spot liar. Dan jangan lupa, misalkan sahabat mancing semua sering melihat video saya, pencet tombol merah yang ada di bawah ini bertuliskan subscribe. Jangan lupa like dan share, tentunya agar tidak ketinggalan video-video yang setiap hari saya kirim di media YouTube. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi pada trip mancing berikutnya, masih bersama Salim Pancing. Dan kita sudahi dulu trip mancing di hari ini. Nampaknya hari juga sudah sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di anu musik koe. Aku tak ndang mulih ngopi tok e Pakmu tahu lho. Bete tisak ronggaran mari ya. Tenan tak bete menene ngene ta kalonge. Paru-paru.